Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Ratnaningrum dari SMP Muhammadiyah 1 Depok, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. 1.1.A.8 Koneksi antar materi. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun bukan menuntut. Menuntun artinya selalu membersamai, menemani, membimbing, tanpa meminta timbal balik ataupun meminta hak. Kedua, merdeka bukanlah sebebas-bebasnya. Artinya memerdekakan batin anak agar anak dapat mengeluarkan perasaannya dan dapat berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi bukan berarti membiarkannya semaunya sendiri. Ketiga, berhamba bukanlah menyembah, tetapi berpihak. Artinya, melayani sepenuh hati tanpa meminta apapun apa yang telah kita ajarkan. Keempat, bukan tabu rasa. Anak bukanlah kertas kosong, tetapi terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Kelima, budi pekerti bukan tentang perilaku salah ataupun benar, tetapi bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Keenam, bermain dan belajar. Bermain adalah kodrat anak. Dengan bermain, anak akan mengingat pengalaman. Ketujuh, bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus relevan dengan sosiokultural dan perkembangan zaman. Kedelapan, keselamatan dan kebahagiaan anak. Pendidikan itu menuntun anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kesembilan, murid. Semua yang dilakukan pendidik itu adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan murid-muridnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah pembelajaran hanya terpusat pada pendidik atau teacher center, sehingga guru menjadi sumber belajar yang utama. Saya meyakini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya hanya fokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Saya juga kurang memahami karakteristik anak. Saya menganggap semua anak mempunyai kemampuan yang sama. Model pembelajaran yang saya terapkan kurang menyenangkan, sehingga siswa pasif dan motivasi belajar mereka rendah. Sehingga saya sering merasa gagal dan sering mengeluh ketika nilai anak-anak kurang memuaskan. Setelah mempelajari modul 1.1, maka saya menyadari bahwa seharusnya pendidikan itu berpihak pada murid. Sumber belajar bisa dari mana saja, bahkan dari lingkungan sekitar. Hukuman hanya berdampak sementara dan tidak akan menimbulkan kesadaran pada pribadi mereka. Proses pembelajaran secara menyeluruh tidak hanya berkaitan dengan materi dan ketuntasan KKM. Mempelajari karakteristik murid karena setiap murid mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Kebebasan murid sesuai bakat dan kreativitasnya. Pembelajaran yang menarik sehingga memberikan kesempatan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya juga harus menuntun dengan sabar dan tulus ikhlas sehingga saya tidak akan mudah untuk marah ataupun untuk mengeluh. Yang dapat saya terapkan agar kelak saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Menerapkan sistem Among, yaitu menuntun bukan menuntut. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Memerdekakan anak dan mengenali karakteristik murid. Terima kasih.
Semoga kita dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.